Adik-adik yang di rumah masih tetap semangat kan? Kalau misalnya kita masih semangat, kita buka ibadah kita hari ini. Karena kalau dia minta kesediaannya, katakan untuk berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas kesehatan, kekuatan, bahkan kasih setiamu yang memberikan kepada kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anakmu, sama-sama Tuhan mau beribadah, mau memuji, mau memuliakan namamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudusmu hadir di setiap tempat kami beribadah, di setiap rumah kami ya Bapa, menjamah setiap kami anak-anak. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal
kami menerima kebenaran firman-Mu, berikan kami pengertian hikmat untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar sore ini? Puji nama Tuhan, saya percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap sehat, tetap kuat, karena Tuhan Yesus yang melindungi kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang pertama di bulan ini, kita boleh memuji, menyembah Tuhan kembali. Tak terasa ya, kita sudah lewati lagi 1 bulan, dan bulan ini adalah bulan yang ke-10 di tahun 2020. Kita bisa lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata bahwa Dia Allah Immanuel, artinya penyertaannya itu sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita sore hari ini, yuk adik-adik yang kecil, nah kamu tanya, ini buah apa? Ya, buah mangga pintar semuanya. Nah, kalau yang ini buah apa adik-adik? Buah apa? Buah pintar. Buah semangka. Wow, keren ya. Wah, buah semangkanya keren. Kalau yang ini, siapa yang suka makan ini? Wow, semuanya suka makan ini. Ini buah pisang. Pintar semuanya rupanya. Ini buah apa adik-adik? Ayo, buah jeruk. Wow, saya suka jus jeruknya. Kalau yang ini, buah apa ini adik-adik? Buah apel. Pintar semuanya rupanya ya. Wah, yang terakhir kakak mau tanya, ini buah apa? Strawberry. Wow, tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata adik-adik semua luar biasa. Nah, tahu gak adik-adik, kalau kita banyak mengkonsumsi buah-buahan ini, apa akibatnya buat tubuh kita? Akibatnya kita menjadi sehat, tubuh kita semakin sehat, dan kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Wow, luar biasa. Tapi hari ini di dalam Alkitab pun juga kita belajar tentang buah-buah roh. Kalau tadinya kita sudah belajar tentang buah apel, buah mangga, dan buah pisang dan lain sebagainya, saat ini kita belajar bahwa ternyata di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga menuliskan tentang buah-buah roh. Wow, kakak, apa itu buah-buah roh? Ada yang tahu enggak? Wow, buah-buah roh itu adalah sifat-sifat atau karakter hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, buah-buah roh ini Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki semuanya dalam hidup kita. Yuk, kita baca di mana ya ayatnya kakak? Wah, kita buka semuanya. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Sudah dapat semua kakak-kakak, adik-adik? Pintar. Ayo kita baca ramai-ramai yuk. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, jadi ada tadi berapa? Ada 9 buah roh. Nah, kita mulai dari buah roh yang pertama. Apa ini? K-A-S-I-H, kasih. Apa? Kasih. Nah, adik-adik tahu apa itu kasih? Kasih itu adalah urutan yang pertama dari apa adik-adik? Dari buah roh. Nah, kasih ini adalah urutan yang pertama dari buah-buah roh. Kenapa menjadi
kita melakukan sesuatu tapi kita tidak dasari dengan kasih, wah tidak ada juga artinya. Kasih kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bahkan Tuhan ajari kita untuk apa adik-adik? Mengasihi musuh kita sekalipun. Wah, masa sih musuh saya harus kasih kakak? Ya, itu firman Tuhan katakan, bukan kakak yang katakan, tapi itu firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan yang mengatakan, itu harus kita lakukan. Wow. Adik-adik tahu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara semuanya adalah kasih. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, harus didasari dengan kasih. Pintar semuanya. Nah adik-adik, hal yang kedua, apa itu tadi? Ayo perhatikan Alkitabnya. Kasih, setelah kasih apa? Sukacita. Sukacita. Jadi buah roh yang berikut adalah sukacita. Nah, apa itu sukacita kakak? Sukacita itu kalau kita senang-senang ya. Wow, ketika kita tetap tersenyum bahagia dalam segala keadaan. Jadi kasih, setelah kasih apa adik-adik? Sukacita. Sukacita itu pada saat kita bisa tersenyum bahagia dalam segala keadaan apapun. Artinya adik-adik, bukan hanya pada saat apa yang kita inginkan itu terjadi baru kita bersukacita, tapi hal apapun, sekalipun itu mungkin kita tidak suka, mungkin kita tidak senang, tetapi itu yang terjadi, kita harus tetap bersukacita. Adik-adik sudah lakukan hal itu? Kakak-kakak pun juga, semuanya kita belajar melakukan hal itu ya. Jadi sukacita itu erat kaitannya dengan bersyukur. Jadi kita tetap mengucap syukur apapun itu yang terjadi, baik hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan, kita tetap bersukacita. Nah, yang ketiga apa lagi? Setelah kasih apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Wow, dari kata damai dulu. Damai itu artinya apa adik-adik? Wah, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tetapi semuanya tenang, semuanya aman, semuanya tentram. Wow, ternyata damai sejahtera juga adalah buah roh yang ketiga. Jadi tidak ada peperangan di dalamnya. Nah, Roh Kudus itu adalah merupakan sumber damai sejahtera kita. Nah, kita ini disebut pembawa damai. Jadi kalau ada pertengkaran, teman-teman kita bertengkar, berkelahi, kita datang membawa damai. Ayo teman-teman, kita tidak boleh lakukan hal itu. Bahkan kita dikatakan agen-agen pembawa damai. Karena apa? Kita membawa karakter daripada siapa adik-adik? Kristus Yesus. Pintar semuanya. Jadi adik-adik, kita bisa berdamai pada saat kita bermusuhan dengan orang. Itu adalah kita melakukan apa? Karakter Yesus, yaitu damai sejahtera. Ada ketentraman di dalam hidup kita. Nah, yang berikut apa adik-adik dikatakan? Selain damai sejahtera, ada apa lagi? Ayo, kesabaran. Wow, siapa di sini yang sudah sabar? Sudah sabar hadapi mama? Sudah sabar hadapi papa? Sudah sabar hadapi adik-adik? Atau sudah sabar menghadapi teman-teman yang mengesalkan, menjengkelkan, membuat kita inginnya mau karena apa? Menyesalkan sekali. Tapi kita sudah memiliki kesabaran tak? Ayo, adik-adik sudah memiliki kesabaran? Artinya kesabaran itu artinya apa adik-adik? Kita menahan segala keegoisan kita. Kita bisa menahan
dan memilih untuk menahan dan memilih untuk apa adik-adik? Untuk apa yo? Hah? Untuk bertengkar? Wow, itu bukan namanya sabar. Tapi kita memilih untuk apa? Ayo, berpikir sedikit. Memilih untuk apa? Untuk mengalah. Wow, jadi mengalah bukan berarti kita kalah, adik-adik. Betul tak? Betul. Jadi dalam menghadapi keadaan yang membuat kita tidak tenang, contohnya kita tetap bersabar. Contohnya apa? Di sekolah, pada saat teman-teman kita ejek-ejek kita, wow, apakah kita Apakah kita sabar atau kita masih memilih untuk membalas dengan rasa kesal, rasa sakit hati? Kalau masih membalas dengan rasa kesal atau rasa sakit hati, rasa marah, berarti kita belum memiliki apa, adik-adik? Kesabaran. Jadi ketika diejek-ejek sama teman atau dibully mungkin di sekolah, kita tidak balas dengan sakit hati lagi, tapi kita balas dengan kesabaran. Bilang dulu sama dirinya, kesabaran. Pintar semuanya. Yang berikut adik-adik apa lagi? Setelah kesabaran apa? Kemurahan. Wow. Ya, ini kemurahan. Kemurahan itu apa, adik-adik? Bukan murahan ya, kemurahan. Kemurahan artinya apa? Kemurahan artinya kita punya sikap hati yang suka memberi pertolongan kepada orang lain. Wow, suka sikap yang suka memberi. Lawan kata dari kemurahan itu apa coba? Pintar kamu, pelit. Jadi kalau orang yang pelit itu berarti di dalam dirinya tidak ada kemurahan. Yesus selalu memiliki kemurahan. Dia selalu suka menolong orang lain, suka memberi pertolongan pada siapapun. Adik-adik, ketika di jalan mungkin ada kakek-kakek yang membawa beban yang berat. Wah, adik-adik datang, "Oh Pak, kakek, sini saya boleh bantu bawakan barang-barangnya." Itu anak-anak yang namanya apa? Suka bermurah hati. Ketika dia melihat mamanya sudah capek untuk masak di dapur, menyapu, mengepel mungkin, wow, mencuci lagi. Dia lihat, aduh kasihan mama saya sudah capek sekali. Dia datang, "Mama waktu mencuci sini mama, saya yang jemurkan, bantu jemurkan cuciannya." Nah, itu anak yang murah hati. Jadi mau suka menolong, memberi perhatian, memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi menolong orang itu bukan hanya dengan apa? Memberi uang, tapi kita juga memberi pikiran kita, memberi tenaga kita, memberikan apa lagi? Memberikan apa saja yang kita punya. Mungkin teman-teman kita lagi dalam keadaan susah, kita datang, "Yuk teman, sini saya tidak punya apa-apa, tapi saya bisa berdoa loh buat kamu biar Tuhan Yesus yang memberi kekuatan." Itu baru namanya anak hebat. Nah, apa lagi adik-adik? Selain kemurahan, apa lagi? Bawa kebaikan. Kebaikan, ya. Kebaikan dari kata B-A-I-K, baik. Jadi ada awalan ke dan akhiran an. Jadi kebaikan. Jadi kalau kebaikan atau baik berarti di dalamnya tidak ada perbuatan jahat. Wah, di sini kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu berarti apapun yang kita lakukan di dalamnya tidak ada niat jahat. Jadi semua yang kita lakukan itu baik semuanya. Jadi tidak ada motivasi, oh saya lakukan ini baik-baikin dulu supaya nantinya saya buat jahat sama dia. Wow, itu tidak ada namanya kasih di dalamnya lagi. Jadi kita harus melakukan kepada semua orang juga. Wow, dalam Roma pasal 12 ayat 21.
Roma pasal 12 ayat 21, nanti adik-adik baca ya, dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Wow, ternyata kejahatan itu adik-adik kita bisa kalahkan dengan kebaikan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau orang yang punya niat jahat sama kita, kita tetap berbuat baik sama dia. Orang mau marah sama kita, mungkin mau pukulin kita contohnya, tapi kita tetap tersenyum, kita tetap ramah sama dia, kita tetap baik sama mereka. Lama-lama niatnya untuk mau yang jahat kepada kita itu berubah adik-adik dengan apa? Kebaikan kita. Bahkan dikatakan kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Oh, luar biasa ya kalau kita hidup dalam kebaikan adik-adik. Nah, adik-adik tahu kalau kita hidup dalam kebaikan itu dimanapun kita berada, bahkan ketika kita sudah tidak ada di tempat itu, orang pun juga akan terus mengingat kita. Wow, si A dia anaknya baik loh, si B dia anaknya itu luar biasa, dia baik sekali, dia suka menolong orang, bahkan dia selalu tersenyum ramah kepada siapapun. Wah, itu hal yang luar biasa ya. Tapi kalau kita hadir di suatu tempat dan orang lain, dia tidak ada lagi di sini. Kalau ada di sini, aduh kacau. Wah, adik-adik senang tak itu? Tidak kan? Kita tidak menginginkan hal itu. Tapi ketika kita sudah tidak ada, orang masih tetap membicarakan tentang kebaikan kita. Wah, luar biasa. Adik-adik apalagi selain kebaikan? Kebaikan juga adik-adik harus dilakukan kepada semua orang. Bukan hanya kita lakukan kepada orang baik. Wah, saya baik sama dia kakak. Saya baik sama dia karena apa? Dia kan baik sama saya. Wow, itu namanya tidak boleh. Jadi Alkitab bilang kalau kita baik kepada orang yang baik, wah, orang jahat pun bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita tetap baik sama orang yang tidak baik sama kita, itulah yang membuat kita berbeda dengan kehidupan mereka adik-adik. Nah, setelah kebaikan, apalagi kesetiaan. Wah, kesetiaan. Kesetiaan itu apa adik-adik? Nah, tetap setia percaya atau tetap setia berpegang kepada janji. Setelah kebaikan ada kesetiaan. Ada kesetiaan adik-adik. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai pada kesetiaan. Kesetiaan itu apa adik-adik? Nah, tadi kakak bilang kesetiaan itu artinya kita tetap berpegang pada suatu hal, setia kepada Tuhan. Dibuktikan dengan tindakan apa adik-adik? Setia berdoa, setia beribadah, setia apa? Setia menolong orang lain, bahkan setia untuk apa? Melakukan tugas-tugas dari Kamis Ceria, setia beribadah. Bukan hanya nanti pada saat hari Kamis, oh sudah ada YouTube-nya Kamis Ceria. Wah, saya dengar-dengar saja deh. Saya tidak mau mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi nanti pada saat hari Rabu depan atau Kamis depan sudah mau menghafal, saya dengar-dengar saja dulu deh. Teman-temanku bilang apa ya, ayat hafalan minggu lalu itu apa ya? Oh, katanya dari Amsal. Wah, oh berarti Amsal. Baru buka-buka Alkitab. Itu namanya tidak setia. Setia itu artinya belajar mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu mengikuti ibadah Kamis Ceria dari awal sampai akhir. Itu baru namanya setia beribadah Kamis Ceria. Nah, adik-adik yang belum setia selama ini, mari belajar untuk setia. Bukan hanya setia untuk menghafal firman Tuhan, tapi setia mengikuti ibadah Kamis Ceria adik-adik. Nah, ibadah selain kita setia kepada apa? Kepada Tuhan, kita setia juga kepada orang tua kita. Kita setia, bapak-bapak setia sama istri, istri setia sama apa? Ayah, bapak-bapak atau bapak-bapak. Jadi dalam keluarga itu kita perlu menunjukkan kesetiaan satu dengan yang lain sebagai anggota
keluarga kita. Itu namanya karena kita mengasihi Tuhan kita. Nah, selain apa? Selain kesetiaan, apa yang kedelapan adik-adik? Kelemah lembutan. Wah, lemah. Mulai kah ini atau bagaimana ya kelemah lembutan? Ayo. Kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti kita lemah gemulai. Dari suaranya kita, hai apa kabar? Atau tinggi kerasnya suara kita, halo apa kabar? Itu bukan namanya lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa adik-adik? Kita punya sikap hati yang mau menyadari ketika kita bersalah, kita cepat-cepat untuk datang minta ampun kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut itu punya sikap hati yang cepat untuk hidup dalam pertobatan. Dia tahu bahwa dia salah, dia langsung cepat-cepat, oh saya salah, saya minta maaf, saya minta ampun. Dan setelah itu dia tidak lakukan lagi, tapi dia berubah. Itu namanya lemah lembut. Jadi sikap yang cepat berubah atau bertobat. Dan yang terakhir adik-adik apa? Penguasaan diri. Nah, ini penguasaan diri. Jadi terakhir penguasaan diri. Jadi ada 9. Apa itu penguasaan diri? Sikap yang bisa menahan emosi, menahan atau mengendalikan diri dalam semua situasi atau dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya apa? Ketika diajak menyontek oleh teman-teman kita di sekolah, UTS sudah mulai berjalan, atau ujian ulangan harian mulai berjalan, teman-teman, yuk kita buat contekan yuk. Tapi karena kita bisa menguasai diri, kita bisa menolak hal itu. Jadi, contoh lain, ketika teman-teman kita mengajak untuk, ayo kita mencuri yuk. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita perlu untuk menguasai pikiran kita, menguasai mata kita, menguasai kedua tangan kita untuk tidak melakukan pencurian. Wow, kalau kita bisa menguasai hal itu, maka saya percaya kita tidak akan terjebak di dalam apa? Perbuatan mencuri itu. Nah, mungkin kita lagi marah-marah, tapi kita bisa menguasai emosi kita dan kita bisa tetap menjawab dengan apa? Dengan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kita menjawab dengan kelemah lembutan. Nah, adik-adik, di sini ke-9 buah roh dimulai dari apa tadi? Kasih. Kenapa dimulai dari kasih? Karena biar kita melakukan ke-8 semuanya ini, kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka semua itu tidak ada artinya. Loh, gimana caranya? Kita kan sudah sukacita, masa tidak berkenan? Nah, kalau kita melakukan sukacita, tapi kita bersukacita karena apa adik-adik? Karena penderitaan orang lain. Wah, puji Tuhan. Wah, kita pakai puji Tuhan lagi. Wah, dia jatuh. Iya, dimarahin. Wah, itu namanya apa? Kita bersukacita atas penderitaan orang lain. Jadi Tuhan tidak berkenan di atas semuanya itu. Semua sukacita dilakukan dengan kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Semuanya harus didasari dengan kasih. Biar kita sudah melakukan kebaikan, kakak, saya kan sudah baik sama dia, sama semua orang lagi kakak. Bukan cuma sama dia, sama semua musuh-musuh saya pun juga saya sudah berbuat kebaikan loh kakak. Saya sudah bermurah hati. Nih buktinya kakak, kalau ada teman-teman saya yang tidak punya pensil atau tidak punya pulpen, saya kan kasihkan ini pulpen saya 1, itu kan saya sudah bermurah hati. Tapi apa tujuannya kita, motivasinya di dalam apa? Supaya kita dipuji orang. Wow, itu juga bukan didasari dengan kasih, karena kasih itu dilakukan dan harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Di dalam kasih itu ada kemurnian. Yesus melakukan kasih kepada kita, bahkan
ada motivasi lain di dalamnya. Tidak ada tujuan lain di dalamnya selain supaya kita diselamatkan. Nah, dari kasih diakhiri dengan penguasaan diri. Penting sekali untuk kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita melakukan yang di tengah-tengah ini ada 7 di dalamnya, maka penguasaan diri menutup semua daripada ke-9 buah roh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang buah-buah roh. Kakak berharap kita semua, bukan cuma adik-adik, tapi kakak-kakak semua yang ada, kita belajar untuk menjadikan ke-9 karakter ini menjadi sikap hidup kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita perlu melakukan ke-9 hal ini supaya Yesus yang dimuliakan dalam hidup kita. Siapa yang mau memuliakan Yesus di sini? Angkat tangannya semuanya. Yesus, tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau semua yang kita lakukan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat tingkah laku kita, dimanapun kita berada. Orang berkata, wow, dia berbeda. Anak-anak kami ceria ya, berbeda dari anak-anak yang lain. Karena apa, adik-adik? Karena ada karakter Allah di dalamnya. Ada buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik, sampai di sini saja. Nah, hari ini saya ajak untuk kita berdoa. Dan adik-adik bisa melihat, oh saya masih kurangnya di mana ya? Wah, mungkin saya kurangnya dikasih karena selama ini saya mengasihi orang lain, tapi supaya saya dipuji-puji. Bahkan saya sudah melakukan kebaikan, tapi hanya kepada orang-orang tertentu saja yang baik kepada saya. Ternyata kepada semua orang saya harus melakukan. Dan kita lihat, oh mungkin kita belum bisa menguasai diri kita. Kita belum bisa menguasai emosi kita. Kita belum menguasai perkataan kita. Yang keluar dari bibir kita itu adalah perkataan-perkataan yang suka melemahkan teman-teman kita, suka memaki-maki mungkin teman-teman kita, bahkan perkataan-perkataan mungkin yang tidak mengenakan di hati kita. Nah, kakak berharap hari ini kita mulai memperbaharui kehidupan kita. Kita memiliki sikap apa tadi? Kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu dia tahu bahwa ketika dia salah, dia datang kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk berdoa. Semua ikut kakak berdoa ya, dimanapun, buka hati sama Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudus datang kepada kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh belajar bagaimana sikap karakter kami yang memiliki buah-buah roh. Tuhan, tolong kami masih kurang di dalam beberapa hal. Ada yang paling tahu sendiri. Kami berdoa, Tuhan tolong kami setelah kami belajar dari sekarang, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami memiliki ke-9 buah roh, dan lewat kehidupan kami tercermin kasih Yesus, tercermin karakter Yesus dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, hingga kami pun menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan Yesus mengasihi semua orang, untuk sabar, bahkan untuk selalu bersuka cita dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun kami tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sore hari ini, dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita sore hari ini Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu layak dipuji bersama.
kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang memuliakan Engkau, yang menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. He's the one who makes the sun shine.